Oke, jadi ada dua konten muatan besar di kuliah kita. Jadi tunai dan awal. Eh, jadi saya mau cerita sedikit dulu ya. Eh, jadi teknik sipil ini kan sebenarnya kan kita ini kan memang teknik sipil umum ya. Artinya tidak ada penjurusan. Anda bebas mau mengambil mata kuliah apapun ya untuk yang ada di sipil ini terkait dengan apa namanya, ada lima ke apa namanya, lima bidang di teknik sipil ya. Dan satu struktur yang ada, yang Anda tahu ya, struktur transportasi, ada geoteknik, ada sumber daya air, dan ada manajemen. Jadi, nah dulu ya, kalau kami di sipil ini memang mata kuliahnya banyak sekali ya. Ada 76 sampai 80 mata kuliah. Ya. Karena ada yang satu SKS, dan banyak yang dua SKS, yang tiga SKS itu hanya mata kuliah tertentu ya, ya yang ada tugasnya biasanya, mata kuliah tiga SKS. Sehingga mata kuliahnya banyak. Gitu. Memang hitung-hitungan yang zaman dulu itu nggak persis menghitung SKS itu harus benar-benar hitungnya itu seperti yang sekarang ya. SKS itu kan dihitung itu kan jumlah waktu yang Anda luangkan di tatap muka, nanti ada tugas, lalu nanti ada itu ya, mestinya hitung-hitungan SKS itu seperti itu ya. Tapi zaman dulu tuh enggak. Semua kuliah itu yang satu SKS, yang dua SKS, yang tiga SKS itu semuanya ada tugas. Ya. Seluruhnya ada tugas. Itu juga heran itu kenapa hitung-hitungannya zaman dulu. Yang satu SKS itu kadang-kadang bisa mengalahkan beban yang tiga SKS. Ya, salah satu contohnya itu lapangan terbang itu satu SKS itu. Zaman dulu itu kita buat runway, menghitung runway segala macam, semuanya bebannya berat ya, tapi cuma dihitung satu SKS. Begitu juga hidrologi teknik gitu ya, untuk satu SKS. Hitungannya bebannya tuh lumayan berat gitu ya. Nah, oke, saya mau katakan seperti ini ya. Dulu ya, kami itu walaupun sumber daya nggak terlalu nggak terlalu siap ya, tapi karena dulu kurikulumnya begitu ya, ya kita ikut saja. Maksudnya saya berdaya dulu, baik dosennya ya, dosennya tuh kadang-kadang ya, dosen zaman dulu itu kan banyak dosen proyek ya, artinya waktunya itu banyak habis di proyek. Nah, yang bagus sih kita pengalaman proyek, artinya kita kadang-kadang diajar proyek ya. Nah, terus referensinya tuh hampir nggak ada gitu ya. Jadi kami itu untuk cari buku itu belum tentu dapat gitu. Eh, Susah untuk nyarinya gitu ya. Palingan fotokopian zaman dulu. Nah sekarang tuh udah nggak tahu lagi kemana tuh fotokopiannya itu. Nah dapat ilmu sih iya, tapi itu karena tugas ya, karena tugas kuliah itu. Nah tugas kuliah itu menuntut kita untuk mengerjakan, dan proses yang belajar yang paling bagus itu ya mengerjakan tugas ya. Ada menulisnya di situ ya. Menulis, ada menganalisis, menghitung gitu. Itu biasanya itu agak lama lekatnya itu di dalam pikirannya. Nah, makanya itu tugas-tugas kalian itu kalau bisa jangan hilang. Itu jadi referensi kalian pada saat nanti ketemu kasus yang lebih lebih beda ya, yang agak mirip tapi bisa dipakai tugas-tugas tadi sebagai referensi. Nah, saya mau katakan ya, kali dulu ada rekayasa sungai ya. Sungai itu hidrolika ya. Jadi hidrolika satu, hidrolika dua, ada drainasi, ya, drainasi kota. Nah, sungai itu eh, di pada saat kami dulu nggak ada, tapi setelah setelah kami itu ada mata kuliah sungai, teknik sungai. Lalu ada teknik rawa. Jadi dua mata kuliah besar gitu, ya. Sungai dan rawa, sungai dan rawa. Jadi sungai itu 16 kali pramuka,
bawah juga 16 kali ditemukan. Nah sekarang ini digabung jadi satu, dipadatkan. Nah itu yang mau saya katakan. Nah kita sebenarnya kan sudah tahu ya bahwa sudah sering dibicarakan bahwa kita itu sebenarnya menganut sekarang ini ya dengan sistem OBE ya, outcome based education ya. Sistem outcome based education ini sebenarnya bagus ya. Karena apa? Karena relevan dengan apa yang menjadi kebijakan Unsri ya apa namanya? Memastikan bahwa kalian tuh lulus ya, setiap kali kuliah. Nah, cuma saja sekarang ini kontrol untuk itu ya karena OBE itu nggak jalan maksudnya ya, nggak jalan sesuai dengan konsep OBE itu kuliahnya itu nilainya gede tapi kita nggak bisa mengukur sebenarnya kalian tuh udah masuk paham belum ya sebenarnya dengan apa yang dia menjadi tujuan di mata kuliah ini. Kita itu kan ada di OBE itu kan ada capaian pembelajaran lulusan ya itu cuma ada 11 ya 11 capaian ya 11 capaian lalu sampai nanti Anda tamat tuh 11 capaian itu harus di apa namanya di yang diukur ya 11 capaian itu ya dari yang rasa ketuhanan rasa ketuhanan ya etika etik gitu ya itu di nomor 1 sampai dengan yang nomor 13 nomor 11 gitu. Nah itu terjuang di dalam masuk di kuliah mata kuliah ya. Nah di mata kuliah itu ada yang namanya CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang sering kita nggak pernah diukur gitu. Bahwa kalian itu sebenarnya udah di tujuannya udah mampu belum gitu ya untuk mendapatkan capaian itu. Nah, memang ini bukan pekerjaan sederhana ya, agak rumit gitu ya. Karena harus ada infrastruktur yang mumpuni untuk menghitung itu. Salah satunya seperti SIMA itu ya. Di SIMA itu kan sistem penilaian itu sekarang sudah bagus ya, sudah ada di ini Anda bisa langsung tahu nilai yang apa yang Anda dapat begitu upload dosen bisa upload nilai gitu ya. Nah, yang ini juga mungkin semestinya seperti itu, tapi ada sedikit proses apa namanya komunikasi dengan mahasiswa melalui pencapaian tadi gitu ya. Sehingga sebenarnya kan mahasiswa itu dipastikan dari yang paling paling tidak bisa gitu ya, yang paling lemah di antara kalian tuh itu harus lulus ya, apalagi yang di atas itu. Anda barangkali pernah tahu ya bahwa kita ada salah satu pernah ya ada mahasiswa yang autis ya kemarin itu. Nah, yang autis ini justru ada ada degradasi, ada ininya ya, ada skalanya ya. Itu ada yang autis, ada yang setengahnya, ada yang ini. Itu faktanya dia selesai itu ya, alhamdulillah selesai ya. Nah, itu kan aja mereka bisa lulus ya, bisa bagus ya, apalagi kalian gitu. Ya ini yang gak ada masalah apapun itu. Ini maaf ya apabila memang ada yang agak kesana gitu. Saya ada beberapa mahasiswa yang kepribadiannya itu unik gitu ya. Maksudnya nggak sama dengan mahasiswa yang lain. Nah itu sebenarnya justru yang di OBE ini kita ini mainnya ke sana gitu ya. Nah satu hal yang harus Anda pahami bahwa ya, kalau OBE itu kan artinya berbasiskan outcome. Outcome itu adalah tujuan yang diharapkan tercapai gitu ya. Capaian jadi yang diukur. Nah prosesnya itu untuk sampai Anda mencapai itu cuma ada clue ya. Ada petunjuknya itu yang Anda cari sendiri karena infrastruktur yang ada sekarang ini sudah cukup bisa gitu ya. Anda misalnya gini, jangan berpikir bahwa dosen yang mengajar tuh tahu banyak gitu. Kalau pengalaman sih mungkin iya, tapi kalau tahu secara detail tuh mungkin enggak. Gitu.
Nah, artinya Anda bisa jauh lebih hebat dari dosen yang mengajar. Ya. Ibarat kalau main silat itu, kalau orang muridnya itu sudah bisa mengalahkan gurunya dalam sisi jurus-jurus gitu ya, itu kan berarti udah lulus. Nih. Nah, itulah sebenarnya model-modelnya gitu. Nah, caranya gimana? Inilah ya, ini kita ada CPL ini ya, capaian pembelajaran. Kebetulan yang ini yang capaian pembelajaran CPL yang menyangkut di rekayasa sungai dan rawa ini ada dua ya, CPL 3 dan CPL 5 ya. CPL 3 itu terkait dengan eh, apa namanya? Kaidah-kaidah proses yang berformulasi yang menganalisis sistem perencanaan, desain dan metode pelaksanaan bidang teknik sipil ya. Dalam hal ini ya terkait dengan sumber daya air, sungai dan rawa. Nah, yang indikatornya tuh ada tiga ya. Kemampuan mengidentifikasi kondisi awal dan kriteria yang dibutuhkan dalam perencanaan desain. Perencanaan desain itu kalau kemarin pernah tahu bahwa kita sipil itu pernah eh, apa namanya ada pekerjaan optimasi lahan rawa ya, sawah, lahan sawah di rawa ya. Itu di banyak tuh kakak tingkat kalian yang ikut ya, mungkin angkatan 2020 ya, mungkin kemarin nggak terlibat ya, baik di lapangan maupun di studio ya. Nah, di situ itu itunya tuh DED ya, di SID, Survei Investigasi Design di lapangan ya. Lalu udah ada DED, Detail Engineering Design ya. Nah, ini maksudnya desain ini. Jadi kalau proyek kemarin itu lumayan gede itu ya, ada nilainya itu 12,5 miliar ya, 12,5 miliar. Orang yang dilibatkan tuh ya lebih dari 300 orang ya. Dengan yang di lapangan, dengan orang-orang kampung itu mungkin sampai 500 orang gitu. Nah, nah banyak yang terlibat di situ ya. Jadi yang terlibat di lapangan mungkin cuma dapat datanya saja, tapi yang di studio itu dapat dua-duanya. Ya. Jadi dia tahu data proses pengambilan data, lalu dapat datanya, lalu mendesainnya menjadi sistem sistem irigasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya, tujuannya itu ya. Nah, itu contoh yang baik sebenarnya ya, tapi itu ya itu juga rawa ya, lahan rawa ya, lahan rawa lahan rawa yang sawah yang berada di lahan rawa ya. Lalu kemampuan merumuskan permasalahan dan perencanaan desain atau metode pelaksanaan pekerjaan di bidang teknik sipil. Nah, ya, jadi desain itu harus memikirkan bagaimana itu akan dilaksanakan di lapangan. Jadi kemarin itu kebetulan yang pihak yang apa namanya, yang membuatnya di lapangan atau pelaksananya di lapangan itu TNI. TNI seperti Abri Masuk Desa itu yang membuat tanggul, membuat saluran irigasi berdasarkan desain yang kita rencanakan ya, kemarin. Nah, itu eh, jadi kita tidak hanya kita memikirkan bagaimana desain ini bekerja dengan bagus, tapi bisa berfungsi dengan bagus, tapi juga kita memikirkan bagaimana mengerjakannya di lapangan dan kendala-kendala yang berhubungan dengan masyarakat. Ternyata banyak sekali ya, banyak sekali kendala yang berhubungan dengan masyarakat. Masyarakatnya di awalnya mungkin dia menerima pada saat kita sosialisasi, menerima misalnya ada rencana pembuatan sawah ini itu segala macam gitu ya. Tapi begitu waktu dilaksanakan, tahu sawahnya bakal dibuat saluran, berarti kan mengurangi luasan sawahnya, itu mereka nolak gitu. Nolak. Sama TNI aja berani mereka itu ya. Saya nolak sama ini. Karena banyak LSM ya. Nah, menolak terus nggak mau dilaksanakan, terus BOK ada sedikit demo lah segala macam itu ya. Nah,
Itu belakangan pada saat kita sudah selesai itu baru tahu tuh, oh ternyata begini ya. Nah, kita memang kemarin itu ada sedikit apa, bukan kecolongan ya. Kita sudah setengahnya sudah kita pikirkan ya. Kita sudah minta tanda tangan mereka, kita sosialisasi dengan bagus, kita ajak ceramah di situ ya, gunanya apa, fungsinya apa, segala macam, keuntungan-keuntungan yang mereka akan dapatkan gitu ya. Tapi nah, itu ada tanda tangan tuh, tanda tangan ketua RT, kepala desa, tanda tangan si apa namanya, ketua kelompok tani segala macam ya, sampai taninya itu sendiri kita minta tanda tangan. Nah, cuma karena itu banyak dokumennya itu dan semuanya dikumpulkan ke pihak pemberi pekerjaan gitu ya. Dikumpulkan hanya beberapa yang kita scan, artinya punya arsipnya sih kita ya sebagai pembuat. Nah, pada saat ada masalah di lapangan, waktu ada pemeriksaan dari BPK ya kepada keuangan apa namanya dari BPK dan Ijen itu, eh, kita nggak bisa menunjukkan bahwa kita pernah meminta tanda tangan kepada orang-orang yang menolak itu. Nah, itu hanya jadi agak semacam temuan gitu ya. Nah, padahal untuk dari sisi yang lain teknis kita aman, tapi dari sisi sosial kita nggak aman. Nah, ini ada hal-hal yang sebenarnya ya, eh, pengaruhnya itu besar, tapi kita nggak sempat memikirkannya itu sampai sedetail itu gitu ya. Nah, yang ketiga itu merencanakan ya, kemampuan merencanakan, mendesain, menentukan metode pelaksanaan konstruksi infrastruktur teknik sipil yang tepat sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, ini persis seperti apa yang kita kerjakan kemarin ya di Masilah Agawai. Desain itu ya sampai jadi laporan itu ya, dan bisa kita pertanggungjawabkan secara teknis ya. Jadi kemarin ini pekerjaan itu nasional ya, artinya ada di banyak provinsi ya, yang ada rawannya itu di Kalimantan, itu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan kalau nggak salah ya. Terus di Riau, di Jambi, di Sumsel, di Lampung, terus di Jawa nggak tahu saya ada enggak. Nah, semuanya bermasalah, semuanya bermasalah ya. Itu termasuk yang paket yang kemarin disoroti oleh DPR RI itu masalah food estate ya. Jadi untuk ketahanan pangannya Jokowi itu namanya food estate ya. Karena dianggap gagal ya secara keseluruhan nasional karena tidak selesai untuk sampai jadi lahan sawah yang siap untuk ditanami sawah, taman padi gitu ya. Artinya nggak sampai ke bisa meningkatkan produksi pangan. Nah, kalau Sumsel ini masalahnya bukan itu ya. Masalahnya kita untuk fisiknya itu dikurangi. Ya, awalnya 50.000 hektar, ternyata cuma 5.000 hektar. Yang fisiknya ya, kalau perencanaannya 50 hektar. Kita kemarin perencanaannya 50.000 hektar. 50.000 hektar itu sekitar ini ya. Unsri saja itu di Indralaya itu luasnya itu 750 hektar. Ya. Enggak sampai 1.000 ya. Jadi ini 50.000 ya, 50.000 hektar. Jadi luas sekali. Dan eh, ya waktu itu kita nggak yakin sebenarnya bisa selesai, tapi alhamdulillah selesai ya. Dan hampir nggak ada kendala teknis. Nah, itu juga karena mahasiswa-mahasiswa dan alumni-alumni yang kita libatkan itu seperti Anda yang sekarang ya. Anda kelihatan sebenarnya ini nggak apa namanya nggak paham gitu ya masalah ini. Tapi begitu didapat ini nanti gambaran ke depannya, Anda akan dapat kasus yang sama suatu saat gitu ya, dan Anda bisa menyelesaikan. Ya. Harus bisa menyelesaikan dan saya optimis itu bisa. Gitu. Saya terbukti di pekerjaan itu. Awalnya itu ya semuanya sama seperti kalian juga kakak tingkat itu ada alumni juga. Tapi mereka dengan arahan dan dengan apa namanya tuntutan yang mesti dicapai itu sanggup menyelesaikan
bukan sekedar bisa ya secara teknis, secara apa namanya, secara akademis, tapi juga bisa sesuai target. 50.000 hektar dalam waktu 3 bulan itu untuk amazing ya. Itu sebab untuk 5.000 hektar itu biasanya itu cuma 5.000 hektar untuk 3 bulan. Ini jadi 50.000 hektar. Itu hebat. Oke. Nah, itu untuk CPL 3 dan CPL 5 itu memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis secara inovatif, dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik sipil, serta mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi yang dihadapi. Jadi, aplikasi, ya, kata kuncinya itu. Ya. Aplikasi artinya kita itu bisa mengerjakannya, bisa melaksanakannya, bukan secara sekedar teoritis. Nah, jadi kata indikatornya itu ya mampu menerapkan ilmu. Ya. Yang kedua, mampu menganalisis masalah. Ya. Nah, banyak masalah ya, banyak masalah ya. Nah, masalah ini kemarin sama-sama dipecahkan gitu kan, sama-sama. Kita ada sering rapat dengan tim yang mengerjakan ini. Masalah yang paling mendasar itu adalah waktu. Waktunya pendek sekali. Dan kemarin juga ada keterbatasan. Ya. Keterbatasan masalah untuk pertemuan. Ya. Untuk apa namanya, kita dibatasi untuk ada pertemuan-pertemuan. Artinya kalau ada orang baru, kita tuh sangat waspada untuk tidak tertular COVID. Ya. Jadi padahal kita setiap hari ketemu orang baru, gitu ya. Nah, jadi dulu kita sering sekali di apa namanya, di rapid ya, di rapid supaya tahu gitu ya, bahwa ada yang tertular atau enggak. Karena nggak bisa dicampur ya. Kalau sekali ada yang kena itu semuanya bisa kena. Itu ada saudara Amri itu sempat kena itu dia, dan ibunya kena dan meninggal. Anda mungkin tahu ceritanya. Oke, ada CPMK sekarang. CPMK, nah ini jadi ini apa namanya yang mestinya kita ukur gitu. CPMK itu biasanya memang setiap mata kuliah itu cuma 5 ya, nggak banyak ya, 5. Nah 5 ini mestinya diukur ya. Mengukurnya itu kan bukan soal ini, tapi soal kemampuan ya. Misalnya begini, menguasai pengetahuan dasar mengenai aspek teknis yang terkait dengan studi dan investigasi perilaku sungai dan lingkungan ekohidrologinya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya bahaya banjir yang merugikan. Jadi coba ini ya. Ini kan artinya Anda menjadi orang yang sangat paham ya setelah kuliah ini mestinya ya. Setelah ikuti kuliah yang sangat paham atau paham cara mengatasi masalah banjir ya. Nah, iya, dapat pengetahuan ya, teknis maupun ini ya, secara teknis atau investigasi ya, masalah pencegahan bahaya banjir. Ya. Nah, ngukurnya bagaimana? Jadi ngukurnya itu ya, Anda kan nanti ada soal ya terkait dengan itu. Nah, itu kan dari soal Anda yang Anda solusi yang Anda tawarkan. Itu kan berarti kan cerita Anda itu kan nanti berkaitan dengan bobot nilai ini. Ya. Ada yang jawabannya memuaskan dan tidak memuaskan gitu. Akhirnya begitu mestinya ya. Ada yang sangat baik sekali gitu ya. Ini jawabannya gitu. Nah, berarti kan dia tuh bisa sampai mencapai 95% bahwa dia menguasai. Ada yang kurang dari situ. Nah,
untuk mengukur ini, ya, untuk mengukur ini yang menjadi kendala, ya, kendala. Bagaimana cara mengukurnya itu? Kan kalau kita cuma berdasarkan apa yang Anda tulis, apa yang Anda kerjakan gitu ya di tugas. Enggak secara kalau kita bisa ngobrol, artinya eh, ngobrol lisan gitu, artinya kan lebih lebih jelas lagi gitu ya, mestinya begitu. Nah ini yang belum belum apa namanya belum dikuasai oleh kita dosen-dosen yang ada di sipil untuk menjalankan OBI ini. Makanya ini karena apa ya? Karena sekali kita nanti karena kan sudah kita ini kan sudah di IAB itu kan ada statusnya kan PA ya, profesional akreditasi, artinya persiapan. Nah, sekali nanti kita mengajukan untuk GA berarti kan general akreditasi, itu berarti tanggung jawabnya itu begini, Anda itu nanti tamat dengan IPK yang ada sekarang rata-rata gede gitu ya. Itu orang yang karena sudah ada status IAB-nya internasional, Anda itu dianggap sangat ahli di bidang ini, di bidang apapun yang ada di sipil itu, ya, mata kuliah itu. Nanti jangan main-main ini ya. Ini misalnya ijazah Anda, ya, nanti ada transkripnya itu ada daftar mata kuliah. Nah, setiap mata kuliah yang ada nilai A, B, C, D itu menjadi acuan orang bahwa wah ini pakar nih karena dia dapat nilai A, ya. Dan rata-rata kalian semuanya dapat nilai A kan? Nah, dapat nilai A. Dan pakar dan dianggap tahu di dalam dan di luar negeri. Gak ada lagi yang apa namanya menghalangi Anda untuk diterima misalnya di perusahaan internasional ya. Nggak ada lagi. Begitu nanti Anda secara wawancara ya tertulis dalam wawancara memenuhi, Anda akan diterima langsung. Kalau yang kampus lain yang tidak ada akreditasi internasionalnya itu ada lagi ininya tahapan yang harus dia jalani. Kalau Anda ini ada discharge-nya ya bisa langsung melompat. Yang kedua ya, mampu memberikan saran-saran mengenai langkah perencanaan bangunan-bangunan pengatur sungai yang perlu dibangun dalam rangka perbaikan dan pengaturan sungai. Nah, jadi sungai ya ada istilahnya restorasi sungai. Jadi kalau yang sekarang ini kan pernah dengar nggak kalau misalnya masalah banjir Jakarta itu ada keluar istilah normalisasi dan naturalisasi. Ada yang pernah tahu nggak? Halo? Ini mendengar kan nggak sini? Halo? Rizal? Kedengaran Rizal? Coba nih yang untuk Tia aja lah, Tia Adesti nih, Tia Adesti. Mana Tia? Nah, itu tahu nggak istilah pernah dengar nggak istilah normalisasi dan naturalisasinya Jakarta itu ada apa bedanya? Siapa yang tahu? Nah ini siapa yang tahu nih? Ini ya, ini apa namanya seperti kasusnya ini nih dulu itu kasusnya Joshua itu ya. Yang Joshua itu kan kita kan nggak pengen dengar gitu ya, nggak pengen tahu sebenarnya ceritanya itu ya. Tapi kan kita jadinya tahu karena tiap hari di TV ada di mana-mana gitu ya. Cerita Joshua meninggal. Terus yang baru-baru ini soal sahabat Tiko ya, Tiko yang mengasuh, yang merawat ibunya selama 11 tahun gitu atau 12 tahun. Nah itu maksudnya itu pengetahuan umum yang nggak kita cari itu dapat sendiri datanya itu ya karena berseliweran di medsos itu.
Nah, begitu juga yang istilah normalisasi, naturalisasi tempo hari, ya, yang Jakarta begitu ada hujan itu langsung aja ribut orang di se Indonesia gitu ya. Berbeda kalau di provinsi lain ya, di misalnya di Jawa Tengah banjir tuh nggak terlalu masalah gitu ya. Tapi begitu terjadi di Jakarta masalah. Karena apa? Karena gubernurnya pada saat itu melakukan langkah yang berbeda dengan umumnya dilakukan oleh semua gubernur ya. Kalau selama ini orang tahunya itu normalisasi ya, termasuk Kota Palembang itu melakukan normalisasi sungai ya. Nah, ini terkait dengan apa yang mau saya sampaikan ini, normalisasi sungai ya. Nah, yang Jakarta ini justru kebalikannya ya, bukan kebalikannya, malah bukan 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 normalisasi sungai, tapi melakukan naturalisasi sungai. Ya. Beda ya, beda banget itu. Ya. Kalau normalisasi sungai, berarti cuma menormalkan fungsi sungai, Ya. Sungai itu jadi tempat air ngalir, yaitu dinormalkan. Artinya apa? Artinya, nah kalau pernah lihat ini ya, Sungai Lambidaru, Sungai Sekanak yang ada di Jalan Radial itu kan itu bentuk normalisasi sungai yang versi PU ya, PU-an ya. Itulah dindingnya di beton, lantainya di beton kalau bisa, dan airnya itu sampahnya dibuang. Itu yang disebut dengan normalisasi sungai. Nah, sementara naturalis sungai itu nggak seperti itu. Dinding sungainya itu nggak dibeton, dibiarin alami, tapi memang dibebaskan dari halangan-halangan, sampah. Ya. Jadi air itu ada harapan untuk selain lewat, dia juga meresap ke dalam tanah. Ya. Dia masuk ke dalam tanah. Jadi nggak cuma numpang lewat. Nah, kalau normalisasi sungai, itu dianggap airnya itu cuma numpang lewat. Jadi airnya lewat aja seperti di saluran. Gitu. Nah, artinya apa? Itu namanya kalau kita istilah Anda pernah kuliah ini ya, itu namanya limpasan. Air limpasan, limpasan itu airnya air yang mengalir ya. Air limpasan, baik dari air hujan ataupun dari limbah rumah tangga, itu masuk ke sungai, itu melimpas. Melimpas itu artinya lewat saja gitu ya. Nah, kalau dia penuh, keluar dari saluran, dari sungai. Kalau dia nggak penuh, ya itu memang lewat saja. Nah, kalau normalisasi sungai, itu ada masalahnya pada saat laut. Ya, kalau sungai itu ngalirnya dari mana ke mana? Coba, Hadianto. Dari tinggi ke rendah, Pak. Oke, dari tinggi ke rendah. Kalau kita sebutkan dia itu dari hulu ke hilir, ya. Hulu hilir, Pak. Hulu dan hilir. Nah, hilir itu menuju kemana? Ke arah laut, Pak. Ke arah laut. Oke. Nah, jadi dari air mengalir dari hulu ke hilir, ke arah laut. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah selalu air itu mengalir dari arah hulu ke hilir? Jadi, bisa jawab nggak? Coba analisismu gimana? Ada yang bisa tahu nggak? Ya tahu maksudnya dan alasannya ya. Bagas, bagaimana Bagas? Bagas Putra Wardani. Iya Pak, ada. Oke, apa itu ininya? Apakah Hmm, selalu? Ah, oke. mungkin itu selalu Pak. Lalu, Kan biasanya itu hulu tuh itu di awal gitu, terus di hilir itu di akhir gitu. oke. Ada jawaban lain nggak? Siapa yang tahu nih? Wensen, ayo Wensen.
kanan. Eh, Nah, itu jawaban itu Mbak menarik ya, tapi nanti kita ke sana ya. Oke, yang lain ada nggak? Yang cewek, yang cewek. Raihan Nisa. Nah, Ya, Pak. ya, Raihan. Menurut saya air bisa mengalir ke atas, Pak. Nggak bisa kalau air mengalir ke atas. Itu dengan cara main tekanan tadi. Gimana coba supaya air itu bisa ngalir ke atas? Pakai alat bantu yang namanya pompa. Ya. Itu pun ya nggak bisa saluran terbuka. Kalau sungai dipompa nggak bisa. Mau dinaik supaya naiknya ke atas nggak bisa. Oke ya, saya ini ya biar nggak lama gitu ya. Jadi kita ini ada masalah pasang surut ya di laut yang mendapatkan yang pasang surut laut ya. Pasang surut itu hanya berlaku di laut itu yang Anda harus tahu. Kenapa? Karena air yang di laut itu adalah air yang hampir nggak ada batas gitu, luas sekali ya. Jadi air itu kadang naik, kadang turun muka airnya. Naik pada saat pasang disebut, surut kadang pada saat surut. Makanya kadang-kadang kita tuh tahu aja pasang surut naik turun pasang surut, tapi nggak paham maksudnya apa itu pasang surut. Nah pasang itu terjadi sehari itu 2 kali pasang 2 kali surut. Cuma seperti seperti jari apa namanya sidik jari ya, sidik jari manusia itu uniknya itu kenapa coba uniknya sidik jari manusia? Tidak ada yang sama setiap orang ya sidik jari itu. Termasuk orang yang kembar identik. Kembar identik lahirnya barengan ya, lahirnya barengan sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan ya, wajahnya sama ya, apapun sama di situ ya, sampai pikirannya pun kadang-kadang sama. Tapi sidik jarinya pasti beda. Sidik jari pasti beda. Jadi nah, pasang surut itu juga tidak sama setiap hari itu. Elevasinya tuh nggak sama. Ada grafik pasang surutnya itu ya. Nah itu nanti kita sampai ke sana kalau bisa menghitung pasang surut. Jadi pasang itu bisa dihitung puncak yang paling tinggi atau surut yang paling rendah atau tengah-tengahnya ya. Ada tengah-tengahnya. Itu bisa dihitung. Itu sudah apa namanya? Sudah jadi. Nah, dengan cara kalian kan pernah dapat numerik ya. Nah, kemarin itu yang ada salah satu metode untuk regresi itu salah satunya untuk menghitung elevasi elevasi penting pada saat pasang surut. Nah, pada saat pasang ya air di laut itu tinggi, air itu justru mengalirnya ke hulu ya. Air itu berarti kan air laut itu kan lebih tinggi daripada yang di hulu ya, yang ke arah ke hulu ya. Jadi air itu ngalirnya ke hulu, masuk ke dalam ini. Sehari kejadian 2 kali loh. Sehari. Cuma ada yang pasang tinggi, ada pasang sedang ya. Ada pasang tinggi. Nah, pasang tinggi itu dia masuk ke dalam sungai. Makanya aliran sungai itu bolak-balik. Bolak-balik, nggak selalu menuju ke laut. Nah, itu sebenarnya pengetahuan dasar yang Anda harus tahu bahwa di sinilah seninya itu ya. Kenapa sungai itu bisa direkayasa? Kenapa sungai itu bermasalah gitu? Karena kalau selalu menuju ke laut, nggak ada masalah kita problem. Begitu ada air langsung dibuang ke laut, diarahkan ke sungai, lalu dia akan menuju ke laut, selesai. Tapi ya, banjir ini tidak semudah itu menyelesaikannya. Pada saat kalau air hujan datang, ya airnya ada limpasan, pada saat air laut itu surut, air sungai itu akan mengalir menuju ke laut. Tapi pada saat laut itu naik, ya air sungainya itu ini tabrakan dia kalah, ya air laut yang masuk ke sungai. Nah inilah kadang-kadang
penanganan banjir itu jadi sangat lama ya, karena boro-boro mau buang air ke laut ya, ke sungai, air sungai pun meluap karena air lautnya tinggi. Nah ini ya yang perlu ada bangunan-bangunan pengatur di situ supaya tidak terjadi banjir ya. Nah yang pertama kali yang harus kita jaga untuk tidak terpengaruh dengan banjir itu siapa? Kamu tanya, Mafaza. Yang pertama kali harus kita lindungi dari banjir itu siapa? Ya, ya, Pak Faza, mana? Faza. Ya, Pak. Yang pertama kali harus kita lindungi itu siapa sebenarnya? Diri sendiri. Itu ketiga. Enggak, kita kan sebagai perencana, sebagai orang yang merencanakan apa namanya, rencana namanya ya. Rencana. Jangan rencana itu mengutamakan diri sendiri, enggak gitu. Yang kita lindungi itu tuh nyawa manusia. Ya. Nyawa manusia yang kita lindungi. Jadi yang pertama kali yang menjadi perhatian kita adalah korban manusia, korban nyawa. Jadi kalau ada terjadi banjir, berarti banjir yang menyebabkan orang meninggal itu mana tuh? Berarti yang tinggi sekali ya, hanya yang lebih dari 2 meter atau lebih dari 1,5 meter ya. Karena begitu orang kebanjiran itu kelelep ya, mati ya. Orang tuh sampai sekarang tuh masih nggak bisa bernafas dalam air ya, kecuali pakai alat ya. Nah itu yang pertama ya. Jadi yang pertama kali harus kita jaga itu adalah nyawa manusia, jangan sampai korban manusia, dan itu ada hierarkinya ya. Nah yang kedua baru harta benda ya, harta benda. Jadi kalau misalnya bangunan yang kena banjir itu pastilah akan merugikan ya Pak. Kalau yang paling jelas itu kendaraan ya. Kalau begitu rendam air itu pasti bermasalah gitu ya. Nah ini udah tahu belum tuh Rio, gimana caranya supaya kendaraan itu kalau kerendam air itu nggak rusak? Kalau yang saya pernah dengar itu kan misalnya kayak mobil gitu kan, itu bagian Ya, bawah mesinnya itu bisa ditutupi gitu pakai ada pelapisnya gitu, ada kayak plastik gitu. ada jawaban lain nggak? Yang harus kita lakukan pada saat kendaraan itu terendam air adalah matikan, jangan dihidupkan. Ya, karena pada saat Anda hidupkan itu masalahnya jadi lebih berat lagi. Apalagi yang mobil listrik ya. Mobil setengah listrik pun juga gitu. Ada konslet-konslet di situ ya. Matikan. Ya, jadi kalau dimatikan pada saat nanti dia sudah terendam, sudah enggak lagi terendam air, baru dibersihkan. Dibersihkan itu dikeringkan maksudnya. Dibersihkan, dikeringkan, lalu dihidupkan pasti bisa. Tapi kalau Anda mobil saat basah, apalagi yang saat terendam, Anda hidupkan tuh pasti rusak. Ya, pasti rusak. Dan itu berat itu tentunya ya. Makanya kalau kendaraan yang lagi jalan terus tiba-tiba ada banjir, itu kan sempat hidup kan mobilnya itu kan. Nah, itu bermasalah, berat itu. Ya. Nah, itu nggak terlalu berat kalau dibandingkan dengan nyawa. Nyawa itu satu orang saja ya. Nggak boleh gitu ya. Apalagi sampai berpuluh-puluh orang ya, atau ratusan orang. Nggak boleh. Nah, jadi hierarki keduanya itu harta benda. Dan ada lagi hierarki berikutnya itu adalah aset negara, ya, aset negara. Maksudnya misalnya kantor gubernur, kantor istana gubernur, apa yang sifatnya yang ini ya, yang memang penting ya, objek-objek penting. Nah, baru yang lain-lain gitu ya. Nah, artinya itu ya, ini yang ingin yang
ada bangunan-bangunan pengatur sungai. Nah, salah satunya tuh tanggul. Tahu nggak kalau di Belanda itu, ya, muka air laut itu lebih tinggi daripada daratan Belanda. Ya. Jadi Belanda itu, orang itu bertempat tinggal, itu di bawah air, di bawah air laut. Nah, kenapa nggak dimasuk airnya? Dibendung, ya, dibuat tanggul keliling Belanda itu, dibuat tanggul keliling, terus walaupun sudah dibuat tanggul, pasti ada air masuk kan. Nah, ada pompa yang ngatur secara kontinu, ya. Begitu ada air masuk, dipompa keluar. Begitu air masuk, pompa keluar. Seperti kita tinggal di dalam baskom, ya. Tahu dalam baskom. Nah, itu tanggulnya itu ya dinding baskom itu tadi. Nah, ya di luarnya itu penuh air, tapi di dalamnya tetap kering. Nah, ini konsep ini, ya, konsep ini menjadi salah satu konsep penanganan rawa, ya, penanganan rawa, ya. Jadi kita itu punya sawah rawa lebak, ya. Rawa lebak itu rawa yang selalu terendam air, ya. Mau musim hujan, mau musim kemarau, itu selalu ada air di situ, terendam, ya. Jadi selalu basah. Nah, supaya kalau dia basah kan nggak bisa ngapa-ngapain, bercocok tanam dan segala macam nggak bisa kan. Nah, supaya dia itu bisa dipakai, itu dibuat polder, ya, dibuat tanggul-tanggul keliling, ya, seperti membendung apa namanya, membendung tanggul, ya, sawah gitu, ya, seperti pematang sawah itu, ya. Nah, di dalamnya itu kan ada air tuh, dipompa keluar. Nah, pada saat ini airnya sudah kering, baru orang bercocok tanam di dalamnya itu. Dan ini, ya, walaupun tadinya itu apa namanya, ide-ide gila gitu, ya, misalnya ide-ide yang nggak masuk akal, ini sekarang menjadi terapan, ya, orang-orang pertanian untuk menambah luas lahan sawah, ya. Nah, sekarang seluruh Indonesia dilakukan itu, ya. Dilakukan itu. Jadi sawah yang lahan-lahannya tidak produktif itu sekarang sudah produktif. Nah, Anda tahu nggak kalau daerah Jakabaring itu dulunya itu lahan rawa lebak? Siapa yang pernah tahu? Atau pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak rawa lebak? Delia Nora Livia. Tahu nggak? Rawa lebak. Pernah tahu nggak? Yang mana sih rawa lebak? Rawa lebak itu, ya, kalau sebenarnya ada, ya, rawa lebak itu. Anda itu di Bukit Besar itu rawa lebak tadinya, ya. Ditimbun tanah, ya, ditimbun tanah sehingga di atasnya tuh bisa jadi bangunan sipil itu tuh di atas rawa lebak, ya. Nah, di Jakabaring itu dulu juga lah rawa lebak, ya. Jakabaring itu dari pangkal Jakabaring itu, ya, sampai ke sana itu dulu rawa lebak yang tempat orang bilang tuh jin buang anak, ya. Nggak berani orang lewat situ karena banyak ular, banyak apa namanya, biawak, ya, macam-macam hewan liar tuh banyak di situ, gitu, ya. Nah, itu ditimbun dengan pasir. Pasirnya dari mana? Pasirnya dari Sungai Musi. Sungai Musi itu selalu terjadi pendangkalan, ya. Sungai pendangkalan yang disebabkan oleh sedimentasi. Sedimentasi dari mana? Sedimentasi dari hulu. Hulu dari mana? Dari lahan yang ini kan pengetahuan zaman dulu, ya. Ada erosi di lahan gara-gara ada penebangan hutan di hulu. Padahal kita kan ceritanya masih kecil kan seperti itu kan, waktu SD itu, ya. Nah, terus air, karena hutan gundul, maka air itu bersama pasir masuk ke sungai. Nah, pasir yang di dalam sungai itu melayang, bergerak menuju ke hilir, ya, sesuai dengan ketinggian
Sehingga nanti lama-lama dasar sungai itu menjadi lebih dangkal, ya. Nah, kalau dangkal maka dikeruk, ya. Sungai Musi itu secara periodik itu selalu dikeruk. Nah, pengerukan yang tahun 2000 itu hasilnya itulah Jakabaring, ya. Kawasan Jakabaring, ya. Itu pasir dikeruk itu dengan cara pompa, dialirkan dengan pipa seukuran 1 meter diameternya itu bersama air, lalu dimasukkan ke kawasan rawa tadi. Lalu rawa tadi jadi daratan. Ini tadinya rawa jadi daratan, jadi stadion dan macam-macam. Ya. Nah, lalu pasirnya kapan lagi dikeruk? Pada saat pembuatan jalan tol. Ya. Jalan tol itu, Anda perhatikan tuh jalan tol itu, ya. Itu untuk nimbunnya itu 10 meter itu, pasirnya. 10 meter tingginya, ya. Tingginya 10 meter, ya, sepanjang jalan tol, ya, sepanjang jalan tol ditambah dengan sayap kiri sayap kanan, ya, ada bahu-bahunya itu, ya, itu pasir semua itu. Cuma saja, ya, ternyata penimbunan pasir untuk jalan tol itu tidak efektif. Karena apa? Tetap terjadi penurunan, ya, sehingga jalan tol antara Kayu Agung sampai dengan Sumatera, dengan Palembang, ya, jalan tol itu dari Lampung ke Kayu Agung itu kan jelek banget tuh, ya. Itu semuanya ditimbun pasir, ya, ditimbun pasir. Tapi karena pasirnya tidak stabil, tanahnya tidak stabil, karena di bawahnya itu gagal perbaikan tanah, ya. Ini ilmu kita nih, ilmu sipil banget ini, ya, ilmu ahlian ini. Itu sehingga sekarang ini orang nggak lagi nimbun tanah dengan pasir, nimbun lahan jalan tol dengan pasir, tapi langsung sekalian dibuat pelat, ya. Orang buat tiang-tiang banyak-banyak gitu, sekarang di atasnya langsung jadi pelat seperti di jembatan layang itu, ya, jadi pelat. Nah, itu sekarang jalan tol yang menuju ke Rabu Muli itu arah ke Bengkulu itu sekarang begitu, nggak lagi ditimbun tanah tuh. Ini apa namanya, lahan tadi dengan pasir. Nah, penimbun ini pasir yang diambil itu banyak sekali, ya, luar biasa banyaknya. Itulah sebenarnya sinergi antara cara normalisasi sungai atau restorasi sungai dengan reklamasi. Nah, oke, kita kemana-mana dulu ya, ngelantur ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi bangunan-bangunan pengatur sungai itu banyak, ya. Ada namanya krip, ya. Krip ini kalau misalnya sungai itu gini nih. Pernah tahu nggak? Ada jadi sungai yang apa mengalami apa namanya, keruntuhan, ya, dindingnya, ya, erosi, keruntuhan. Itu yang kalau kita menuju ke arah ke Kayu, ya, itu ada beberapa titik itu yang badan jalannya itu terkikis oleh sungai, ya, sehingga orang tuh harus hati-hati sekali gitu, ya. Dan itu dari zaman dulu, ya, dari zaman dulu, artinya kejadian itu baru karena sungai, jalan-jalan yang ada ke arah Kayu itu selalu beririsan dengan sungai, ya. Ya, kadang-kadang karena tikungan, ya, jadi erosi-erosi yang ada di
di oleh arus itu kerja itu menyebabkan jalan itu terkikis gitu ya. Nah, itu ada bangunan yang harus dibuat di situ ya. Pertama adalah pengelak. Itu ada ini, dinding penahan tanah ya. Dinding penahan tanah itu sudah standar. Yang kedua ada krip. Krip itu adalah untuk mengalihkan atau meminimalkan pengaruh terjangan arus ke dinding sungai sehingga tidak terjadi tabrakan gitu ya, momentum ya. Nah, itu namanya krip ya. Ada lagi, nah krip itu ada sudut-sudutnya itu ya. Itu bangunan-bangunan yang ini ya, yang nanti kita pelajari untuk di yang dipahami. Nah, begitu juga untuk sedimentasi. Sedimentasi itu ya adalah sesuatu yang alami ya. Pasti terjadi ya. Cuma Anda pernah nggak melihat sungai? Pernah nggak waktu kejadian meninggalnya anak Pak Ridwan Kamil di Swiss itu sungainya jernih banget ya, warnanya hijau gitu, biru ya. Itu kok beda banget dengan sungai yang ada di tempat kita itu. Kita tuh coklat. Kamu pernah nggak lihat sungai Musi itu biru? Sama pernah lihat? Nggak pernah ya? Nah, di Jawa itu ada sungai yang warnanya biru ya. Kemarin itu pernah kelihatan biru dan alami gitu ya. Tapi rata-rata juga coklat gitu ya. Tapi yang paling jelek itu ya sungai-sungai Musi ini coklat gitu ya, coklat sekali gitu. Nah, kadang-kadang ya sungai itu hampir mendekati warna hitam ya. Karena apa? Karena saking kepekatnya itu ya, pekat coklat itu. Nah, unsur yang membuat warna itu disebut dengan koloid ya, sedimen ya. Sedimen itu dalam pada saat ada tidak ada arus ya, pada saat tidak ada arus atau arusnya berkurang, maka dia akan sempat mengendap. Nah, itulah menjadi sedimen ya. Lumpur, sedimen lumpur. Nah, supaya ini pengaruh sedimen tadi itu tidak besar, maka kadang-kadang dibuat bangunan penangkap sedimen ya. Bangunan penangkap sedimen. Jadi bangunan ini dibuat tujuannya adalah untuk mengurangi sedimen yang masuk ke sungai-sungai tadi. Karena kalau sudah masuk ke Sungai Musi, itu untuk mengeruknya itu susah ya. Nah, makanya di hulu itu diatur seperti dibuat jebakan ya, jebakan lumpur itu sempat mengendap. Mengendap, lalu yang mengalirnya itu sudah tidak lagi sepekat yang pada saat yang masuk gitu. Nah, ternyata untuk membuat air itu menjadi lebih jernih, selain dengan menangkap melalui bangunan tadi, ada juga yang disaring ya. Disaring dengan seperti bahan saringan ya, seperti kain yang dipasang gitu ya. Itu saya di Bandung tuh pernah melihatnya itu ya, dari pameran dari bahan produk luar negeri gitu ya. Dan itu mahal sekali ya, karena bahan ini akan ada umurnya ya, tidak bertahan lama. Begitu sudah ini sekian bulan itu harus ganti baru, dan itu sampai kapan gitu ya, itu butuh biaya terus. Jadi ada sistem saringan. Nah, yang kedua ada sistem kimia ya. Kimia ini dengan standar kimia. Jadi kalau air bersih kita itu yang kita pakai sehari-hari itu kan sudah menggunakan zat kimia ya. Tawas ya, tawas dan kaporit. Tawas untuk mengendapkan atau menggumpalkan partikel koloidnya, lalu kaporit untuk membuat dia bebas dari bakteri ya. Sehingga ini ranahnya orang kimia ya. Orang-orang kimia. Kita bukan ke situ sebenarnya. Kita itu ya, sipil itu berkaitan dengan mekanis ya. Jadi sistem saringan itu sipil tuh. Sistem saringan atau sistem
penjebakan ya, penjebakan pasir, penangkapan pasir tadi ya, atau koloi tadi. Nah, itu sipil. Jadi kalau ya sudah main kimia itu bukannya anti ya. Kita pada saatnya itu memang mau tidak mau ya tetap pakai zat kimia. Jadi kalau Anda nanti bekerja di PAM itu ya, jadi ada pembagian tuh, zonanya orang sipil, ada zonanya orang kimia. Ya. Jadi yang pakai zat-zat kimia itu bukan zona kita. Intinya begitu. Oke ya. Lalu yang ketiga, CPMK-nya itu menguasai pengetahuan dasar mengenai aspek teknis yang terkait dengan studi dan investigasi perilaku lahan rawa dan lingkungan ekohidrologi. Nah, tadi berkaitan dengan sungai, ini dengan rawa ya. Nah, dan bangunan-bangunan di atas rawa. Ya. Nah, jadi antara CPMK 1 dan 3 itu sama ya. Masalah pengetahuannya berkaitan sungai dan rawa ya. Yang 1 itu tentang sungai, yang 3 itu tentang rawa. Yang kedua ada bangunan-bangunan ya. Bangunan yang nomor 2 ya, CPMK 2 dan CPMK itu sama. Maksudnya terkait dengan bangunan, yang 1 di sungai, yang 1 lagi di rawa. Jadi, nah sekarang saya mau cerita dulu. Bangunan-bangunan di atas rawa ini apa saja ini? Bangunan di atas rawa ini. Kalau di atas sungai tadi kan ada krip, ada dinding penanganan sungai, ada bangun ini tadi. Nah, kalau di atas rawa ini apa? Nah, rawa ini banyak ternyata ya. Jadi di atas rawa itu ada bangunan saluran ya, saluran air. Yang kedua ada bangunan pembagi air, ada pintu air ya. Ada tanggul ya. Ada apa lagi? Jembatan ya, jembatan tani ya, jembatan di atas rawa itu nggak sama dengan jembatan di bukan rawa ya. Kalau di atas rawa itu unik ya, nggak, bahkan kalau misalnya rawa itu ada pasang surutnya ya, berarti kan ada pengaruh air laut tuh, berarti nggak ada boleh pakai besi. Kalau pakai besi pasti karatan. Nah, jadi besinya itu boleh dipakai tapi nggak boleh nongol ya. Jadi pintu air itu kan ada besinya itu, nggak bisa dipakai. Nah, itu unik-unik ininya ya. Dan bangunan di atas rawa itu apa lagi? Nah, jadi kita ini ada satu lagi ya, dan ini sudah kami ikut serta dalam pekerjaan ini ya, masalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan disebabkan oleh kekeringan. Kekeringan dari mana? Kekeringan akibat rendahnya hujan ya, hujan. Jadi hujannya jarang, berarti ada kekeringan. Jadi kekeringan ini kalau nggak hujan-hujan 1 bulan saja, nggak hujan-hujan, itu langsung kering tuh. Tanaman tuh bisa mati tuh, tanaman. Anda kalau tanaman itu mati tuh, maksudnya kering, itu bisa mudah terbakar. Nah, yang menyebabkan kebakaran itu macam-macam ya. Saya berapa kali ada mengikuti FGD ya, itu dengan orang-orang asli daerah. Ternyata penyebab kebakaran itu ada 2 ya, disengaja atau tidak disengaja. Ya. Yang disengaja itu karena dia tujuannya itu membakar sampah, tapi akhirnya jadi kebakaran hutan. Tujuan awalnya itu cuma untuk membuka lahan, ya, tapi ujung-ujungnya jadi kebakaran hutan. Itu yang sengaja, ya. Sekarang ini orang bakar sampah itu langsung ditangkap tuh sekarang, dimanapun di Oki di Sumatera Selatan ini, orang bakar sampah di halaman rumah sendiri itu langsung didatangi polisi karena ada hotspot ya yang terlihat di satelit itu, kilatan hotspot orang bakar sampah itu langsung didatangi dan ditangkap orang. Nah, ada juga yang nggak sengaja. Nah, kita pasti heran gitu ya. Maksudnya sudah sering kejadian, kemarin kan sering kejadian ada asap-asap itu ya. Itu kan karena kebakaran di Sumatera Selatan ini ya, di Oki, yang sering terjadi di Oki dan di Musi Banyu Asin ya. Dan Banyu Asin ya, di kawasan ini. Nah, ternyata setelah diskusi dengan
apa namanya orang-orang lokal gitu ya yang paham dengan apa yang menyebabkan kebakaran itu ternyata ada juga yang nggak sengaja gitu. Anda tahu nggak kalau botol aqua itu bisa menyebabkan kebakaran? Ada yang bisa nyambung nggak ini? Cerita ini, Rizky Oktariansa. Iya, Pak. Kenapa botol aqua itu bisa membuat kebakaran? Karena bahannya mudah terbakar, Pak. Apalagi kalau terjemur lama kena sinar matahari. Nah, jadi ceritanya agak mirip, agak nyambung, tapi bukan di situ sebenarnya ya. Jadi eh, jadi botol aqua yang masih ada airnya, atau orang membuang gelas aqua atau botol aqua yang airnya masih ada sedikit, atau dia tuh awalnya kosong tapi karena kena air hujan jadi masuk air ya, sehingga posisi posisi air di dalam gelas atau di dalam botol tadi menyerupai loop kaca pembesar, sehingga pada saat ada sinar matahari itu membentuk titik ya. Jadi ada pengumpulan cahaya ya akibat bentuk dari air yang di dalam gelas tadi menyebabkan dia akan terbakar. Gitu. Kalau plastik kena panas itu nggak masalah gitu ya. Plastik saja. Tapi kalau ada airnya itu membentuk loop kaca pembesar itu loh. Tapi dia menyempit yang mengumpul menjadi titik ya, sehingga menjadi, dan itu yang cerita dari asli itu dari orang yang tahu masalah itu ya. Itu nggak sengaja kan. Nah, itu banyak lagi ya sebenarnya ya yang terkait dengan ini ya. Nah, untuk itu ya diselidiki ternyata ya di rawa itu ada rawa yang di dalamnya itu ada gambut. Tahu nggak gambut? Gambut itu kalau orang bilang itu seperti lapisan tanah ya yang seperti spon bentuknya ya. Spon. Artinya itu seperti akar-akar yang sangat banyak ya, yang mengumpul menjadi seperti spon tadi atau seperti lapisan kasur gitu ya. Yang kalau akar bahannya itu ini ya, organik gitu ya, sebenarnya bahan organik ya, yang bisa terbakar. Jadi pada saat ada kebakaran hutan di atasnya atau ada kejadian kebakaran, maka dia akan menyebar ke dalam tanah tadi melalui lapisan gambut tadi, itu akan nyebar kemana-mana ya, seperti asap rokok, seperti orang membakar rokok gitu ya, atau api dalam sekam ya, jadi apinya itu merambat kemana-mana. Yang ke atas itu cuma asap-asap saja, tapi sebenarnya apinya itu di bawah itu banyak ini kemana-mana itu ya. Nah, ini yang apa namanya, ada bangunan lagi yang dibuat orang untuk mencegah lapisan gambut tadi menjadi kering ya. Maka dia harus selalu basah. Nah, supaya basah maka ada namanya bangunan pembasahan lahan gambut. Itu nggak banyak ya, ada 3 ya. Pertama itu penyekatan kanal ya. Jadi kanal itu disengaja disekat-sekat supaya ada kesempatan air itu masuk ke dalam tanah, sama seperti di normalisasi tadi ya, ya naturalisasi tadi. Jadi naturalisasi tadi ya, lupa saya, naturalisasi kebalikan dengan ini tadi. Jadi naturalisasi adalah memberi kesempatan kepada air untuk meresap ke dalam tanah, itulah naturalisasi intinya itu. Jadi yang melimpas, yang masuk ke sungai itu menjadi lebih sedikit. Jadi jadi sungai itu tidak terbebani, maksudnya begitu. Ya. Dan itu nyatanya memang berhasil ya. Karena belum memenuhi target saja di Jakarta itu. Kalau Jakarta ini, apakah bisa diterapkan di Palembang? Belum tentu bisa. Itu sambungan dengan yang tadi ya. Oke, sambungan dengan yang pembicaraan tadi awal tadi.
Nah, ini yang terakhir nih ya. Nah, kalau setelah ada bangunan-bangunan di atas lahan rawa, ada lagi sekarang ini ya, yang terkait dengan sungai dan rawa ini adalah bagaimana kita bisa mengambil data hidrologi sungai dan rawa. Nah, ini sebenarnya ya, kita belum apa namanya, belum pernah ada apa ya, belum ada kesempatan ya untuk memaksimalkan ini ya, pengambilan data hidrometri sungai dan rawa. Misalnya apa saja itu data itu? Data kecepatan aliran, ya, data kecepatan aliran, lalu menghitung penampang sungai. Ya. Dari kecepatan aliran dan penampang sungai kita dapat debit. Ya. Nah ternyata debit itu di sungai itu juga tidak sama ya, debit itu di satu penampang itu di tengah, ya, di pinggir, di bawah itu nggak sama kecepatannya. Itu ada kurvanya ya, ada grafiknya. Jadi kecepatan aliran itu paling maksimum itu ada di tengah, di paling atas. Yang paling minimum adalah di paling bawah, di dasar. Dan di pinggir-pinggir sungai. Nah, itu yang minimum. Sehingga bentuknya itu menyerupai kurva ya. Kurva setengah letter U itu ya. Setengah letter U. Jadi di bawah itu mendekati 0. Nah, sini kalau misalnya untuk supaya Anda bisa dapat gambaran jelas, itu cerita SpongeBob ya. Pernah tahu nggak kenapa SpongeBob itu bisa membuat cerita film ya? Maksudnya itu ada kehidupan yang sangat lucu gitu di bawah laut itu. Kenapa coba? Siapa yang belum tanya ini? Nah, Bulan mana Bulan? Bulan Nurita. Bulan, kenapa SpongeBob itu bisa santai-santai apa namanya? Santai-santai di dasar laut itu. Kenapa coba? Bagas saja nih. Bulan ini nggak ada orangnya. Bagas, mana Bagas? Iya, Pak. Kenapa SpongeBob itu bisa main film di bawah itu? Itu kan benda mati, Pak. Spons. Ah? Benda mati. Apa? Itu kan SpongeBob itu benda mati, Pak. Spons soalnya. Spons laut itu. Iya, tahulah, iya. Tapi kenapa di bawah itu seolah-olah ada kehidupan yang seperti kita di darat gini loh? Maksudnya gitu. Ya kalau dilihat dari faktanya itu, kalau nggak salah itu bikin Batam itu tempat apa ya? Uji coba nuklir gitu, Pak. Mungkin itu terjadi. Jauh banget sih jawabannya. Enggak lah, jangan sejauh itu. Raihan aja lah. Raihan, tahu Raihan. Eh, Raihan Isa. Pertanyaannya tadi kenapa ada di dasar ya Pak? SpongeBob ya Pak? Ya, kan Karena jangan coba saya tadi kan buat pengantar bahwa kecepatan aliran itu paling maksimum tuh di puncak di muka air ya. Ke bawah itu mendekati 0. Terus ke pinggir juga mendekati 0. Pinggir kiri, pinggir kanan juga mendekati 0. Jadi paling maksimumnya itu ada di atas gitu. Jadi di dasar sungai itu mendekati 0. Nah, sekarang cerita SpongeBob. Kenapa di SpongeBob itu ya buat bisa orang tuh punya ide buat cerita seolah-olah di dasar sungai itu, di dasar laut atau sungai itu ada cerita seperti kehidupan orang di darat itu sama gitu. Ada bisa buat restoran, ada cerita-cerita macam-macam di situ. Kenapa coba? mungkin karena tekanan di dasar laut kan itu kan semakin besar Pak ya. Kalau Jadi tekanan tinggi. tekanan Apa tinggi. yang 0 itu? Jadi mungkin karena di sana berarti masanya kan semakin besar. Jadi semakin kita masuk ke dalam, kita semakin menapak pada tanah yang di bagian dasar. Jadi mungkin anggapan orang-orang itu kalau kita menapak di bagian dasar itu sama saja kita seperti menapak di darat gitu Pak. Jadi kita tuh kayak misalnya jalan gitu. Jadi diibaratin di bagian dasar laut tuh sama saja sebagai di bagian dasar daratan gitu Pak. Ya. Mungkin gitu.
Tapi nggak ke situ jawaban kita, ya. Ya, kan? Sudah sederhana, ya. Di bawah itu nggak ada arus, ya. Di bawah itu nggak ada arus, tenang gitu. Jadi kalau ada bobok siang itu bisa di bawah itu, selagi masih bisa bernapas maksudnya, ya. Tenang banget di bawah itu, nggak seheboh di ini, di apa namanya, di muka airnya itu. Di muka airnya itu heboh banget gitu, sudah arusnya tinggi, ya. Pernah nggak lihat film Nemo itu? Nemo. Jadi ada ikan yang kalau mau bepergian itu dia ikut ke, ada arus yang kuat di situ, dan dia kalau masuk ke situ jadi seperti dia di naik kereta aja gitu. Itu sebenarnya ya film Nemo, film SpongeBob itu sebenarnya awalnya itu dari pengetahuan khusus, ya. Pengetahuan khusus yang bukan kaleng-kaleng tuh. Maksudnya itu bukan sesuatu yang nggak masuk akal awalnya itu. Ya, itu tadi, ya. Jadi karena ada itu, ya itu kan hiperbola itu sebenarnya, ya, hiperbola. Jadi kalau ada SpongeBob yang benda mati itu bisa jadi apa namanya itu tadi, itu hiperbola itu. Tapi intinya itu bahwa di bawah itu tenang tuh. Nggak ada arus. Nah, ini juga yang menyebabkan, ya, sedimen itu mengendap karena nggak ada aliran. Jadi selalu dia mengendap, ya. Nah, kalau mengendap itu ada pendangkalan. Nah, itu ya. Jadi pengetahuan ini membuat ini menjadi unik gitu, ya. Ada belajar sungai dan rawa ini jadi sesuatu yang apa namanya bisa kita analogikan dengan macam-macam yang ada kehidupan kita sehari-hari, gitu, ya. Nah, pengambilan data hidrologi ini, ya, kita punya alatnya semuanya, ya. Alat sedimen kita punya, ya. Alat ukur apa namanya kecepatan arus kita punya, gitu, ya. Terus apalagi itu, terus macam-macam gitu kita punya, ya. Tapi kesempatan untuk memperkenalkannya kepada kalian itu nggak ada. Yang di lab hidrolika itu yang Anda praktikum itu hanya ini apa namanya, hanya alat-alat yang terkait dengan fluida, hidrolika, dan hidrologi. Hidrologi mana sudah, ya. Nah, yang untuk alat-alat kecepatan aliran, untuk yang fluktuasi muka air, gitu, ya. Nanti kita pasang surut, ya, mestinya. Nah, itu kebetulan alatnya itu sudah kadaluarsa, tidak nggak berfungsi lagi, kita harus beli lagi. Dan gara-gara kemarin bukan kita, ya, negara Indonesia ini dibatasi untuk membeli alat-alat yang berasal dari luar negeri yang nilai kandungan lokalnya itu rendah, ya, rendah, sehingga kita kemarin dibatalkan untuk mendapatkan alat pasang surut, pengukuran pasang surut. Padahal awalnya dapat 3, ya, yang mahal, ya, omsetnya itu sekitar 200 juta. Cuma nggak jadi gara-gara ada larangan itu. Yang Jokowi marah-marah gara-gara seluruh departemen itu mengimpor semua barang, gitu, ya, termasuk beras, gitu. Nggak boleh lagi ada impor-impor, gitu. Nah, itu iya nggak dapat, gitu, ya. Nah, data hidrometri ini, ya, ini dibutuhkan, ya, untuk menjadi pengetahuan dasar alumni, ya, pada saat dia bekerja. Karena Anda masuk bekerja itu, ya, kalau misalnya nanti di bidang apa namanya sumber daya air, ya, misalnya bekerja di BBWS saja. Di BBWS, Anda waktu awal-awal bekerja itu tidak serta-merta langsung disuruh ngitung curah hujan macam-macam, itu enggak, gitu, ya, atau mendesain ini itu enggak. Yang pertama kali Anda menjadi job desk Anda itu adalah bagaimana cara Anda mengambil data. Cara mengambil data ini apa namanya, data curah hujan. Bisa nggak? Tahu nggak caranya? Data kecepatan. Tahu nggak caranya? Nah, itu aja tuh. Nah, ini mestinya, ya, nanti kita
kalau ada kesempatan kita demokan Bapak ini ya cara mengambil data. Ya. Itu ya. Nah ini mengukur ini tadi bukan sekedar ini harus diukur gitu. Jadi kalau ini tadi dicoba satu-satu nih, nah, coba kamu ukur ini. Nah, kalau nggak bisa, setidaknya dia bisa menceritakan secara verbal gitu ya. Caranya bagaimana? Apa gunanya tali misalnya, tali tambang untuk pada saat Anda mengukur kecepatan aliran. Apa gunanya? Kenapa perlu tali tambang? Kenapa perlu perahu? Kenapa perlu macam-macam, nanti ada alat-alat yang dia tidak masuk dalam daftar ini alat-alat yang harus harus diketahui pengetahuannya, tapi alat ini dibutuhkan karena jadi alat bantu untuk mengambil data-data tadi. Ya. Nah, itu ya. Oke, jadi intinya ya mata kuliah ini akan dibagi menjadi 2 bagian besar ya. Pertama tentang sungai, yang kedua lagi tentang rawa. Dosennya juga 2 ya. Juga tahu ya kenapa biasa 3 jadi 2, tapi bagus juga ya. Kalau 2 artinya nanti saya bagiannya sungai, nanti Pak Helmi bagian rawa, karena langsung bagi 2 gitu aja gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Apa yang ingin ini? Nah ini materi mata kuliahnya ya. Nah ini ya. Oh, salah ini. Nggak sama nih. Nggak sama. Ini. Ini. Oke, kalau nggak sama, kalau nggak ini, nggak ada ya, kita cukupkan ya. Karena jam 1 ini saya ngajar lagi. Ya. Ngajar lagi itu yang lain. Benar ya, nggak ada pertanyaannya. Jadi minggu depan, oh ya, minggu depan ini nanti saya nggak tahu apakah kita online lagi atau kita kuliah di kelas ya. Pilih mana nih? Kuliah di kelas atau online? Online. Siapa yang jawab online tadi? Siapa yang jawab online tadi? Saya Mana? Pak. Aplisan. Kenapa enak online? Saya kalau suruh begini enak online ya. Iya Pak, enak Tapi online kita Pak. Soalnya bisa diulang Pak materinya, bisa di-record Pak. ini direkod enggak direkod ini. Nanti Pak maksudnya. Oh, iya. Ya, Pak. Oke, nah iya. Tapi ya kita kan sudah ada ada himbauan untuk ini ya, hybrid ya. Artinya enggak melulu online, sekali-sekali kita offline ya. Jadi mungkin nanti saya pikirkan mana yang perlu offline, dan mana yang perlu online. Jadi kalau misalnya masih materi-materi yang sifatnya eh, PowerPoint itu bisa ya. Tapi nanti kalau sudah sampai ke bagian ngitung-ngitung, nah mungkin kita offline ya. Itu ya. Jadi kita nanti saya setting dulu ini kira-kira nanti offline atau online. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon pamit ya. Halo.